Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku, bersyukur kepada Allah, hari ini kita masih diberi kemudahan. Hari ini kita masih diberi kenikmatan yang luar biasa agungnya, melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita berharap sampai Ramadan akhir nanti tiba, kita tetap bisa istiqomah mengembirakan malam-malam Ramadan dengan qiyamul Ramadan atau dengan tadarus atau ibadah-ibadah yang lainnya, juga mengembirakan siang-siang Ramadan dengan aktivitas ibadah dan aktivitas yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Saudaraku, identik dengan pelaksanaan Ramadan, bahwasanya setiap malam Ramadan biasanya kita menghidupkan dengan Al-Quran kita, entah itu dengan cara membaca atau dengan mempelajari isinya, atau mungkin dengan cara-cara yang lain yang bisa mendekatkan hati kita dengan Al-Quran. Salah satu upaya yang semestinya kita jadikan kegiatan sehari-hari adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin cara berinteraksi kita berbeda dengan para ulama ketika berinteraksi dengan Quran. Cara kita berinteraksi dengan Quran mungkin hanya dengan membaca, atau sebagian yang lain mungkin dimulai dari belajar batasannya, atau dengan yang lain mungkin berbeda juga karena sudah mulai bisa membaca Al-Quran. Atau para hufaz juga berbeda lagi, mereka setiap hari berinteraksi dengan menempelkan ayat-ayat Quran di dalam akal pikirannya dengan menghafal. Saudaraku, cara kita berinteraksi dengan Quran tentu dengan berbagai macam ini harus memberikan kebaikan untuk kita dan juga kebaikan untuk yang lain. Maka sebenarnya ketika di dalam surat Al-Muzammil misalnya, Allah memberikan peringatan atau mengingatkan kita untuk membaca ayat Quran di dalam surat tahajud kita ketika kita bangun malamnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, atau dengan kalimat yang lain faqra'u ma tayassara minhu, supaya kita membaca salah satu atau beberapa ayat Al-Quran sejauh yang kita mampu atau yang paling mudah yang kita baca. Ini mengingatkan kita bahwasanya berinteraksi dengan Al-Quran harus selalu kita terapkan di dalam setiap hari kita sejauh yang kita mampu, atau dengan hal-hal yang mudah yang bisa kita ketahui atau kita ketemukan di dalam Al-Quran. Maka yang pertama yang tidak boleh kita tinggalkan adalah bagaimana setiap hari kita mendawamkan, kita mengistiqomahkan, kita membiasakan diri dengan membaca Al-Quran sejauh yang kita mampu. Ramadan kita ini melatih untuk itu. Karena di malam-malam Ramadan hati kita sudah bisa kita set, hati kita sudah bisa kita tata untuk berinteraksi Al-Quran dengan tadarus. Bahkan mungkin sebagian dari kita selama 1 bulan ini bisa khatam 2-3 juz. Tapi bagaimana dengan yang tidak? Tentu faqra'u ma tayassara minhu. Kita bisa membaca dengan hal yang paling mudah yang bisa kita baca di dalam Al-Quran. Saudaraku, Ramadan ini akan kita proyeksikan besok di dalam kegiatan dan aktivitas kita setelah bulan Ramadan. Maka kalau kita berinteraksi dengan Quran pada hari ini, besok akan kita proyeksikan bagaimana sikap kita dan aktivitas kita dalam berinteraksi dengan Quran, meskipun hanya dengan membaca. Maka ada kesempatan yang lebih, misalnya nanti tentu kita akan ingin naik lagi ke dalam pemahaman. Dan tentu makom kita adalah orang-orang yang mempelajari apa yang telah diuraikan oleh para mufassir di dalam berbagai macam kitab tafsirnya ketika membaca, kemudian menerjemahkan dan juga menafsirkan Al-Quran. Karena memang tidak sembarangan, membutuhkan berbagai macam parameter dan juga metode yang harus dilalui dengan ketat. Misalnya, untuk mencari penafsiran itu harus dicari apakah ada ayat yang lain yang memberikan penjelasan tentang ayat yang sedang kita baca. Atau nanti yang kedua adalah mencari riwayat atau hadis-hadis yang memang ada di setiap banyak sekali kitab hadis yang menerangkan tentang ayat tersebut. Prinsipnya para ulama tidak sembarangan dan tidak gegabah di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka kita adalah para user, kita adalah
para pelaku awal. Kita adalah para konsumen yang akan membaca tafsiran-tafsiran dari para ulama itu. Saudaraku, maka kita diingatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Muqaddimah fi Ushul Tafsir. Beliau mengatakan wa amat tafsiru bimujarrid ra'yi faharamun. Membaca dan menerjemahkan kemudian menafsirkan Al-Qur'an bimujarridir ra'yi, hanya semata-mata karena akal kita, maka itu tidak boleh, maka itu tidak dibenarkan. Dalam bahasa Arab maka itu disebut dengan haram. Oleh karena itu ketika kita bertemu dengan ayat-ayat Quran, apalagi yang bersifat i'tiqadi, bersifat keyakinan, maka kita hanya bisa menyampaikan sami'na wa ata'na. Bahkan mungkin akal kita tidak begitu kita pakai di dalam konteks memikirkan konten atau isi ayat tersebut. Lebih dari itu, kalau ketemu dengan ayat-ayat i'tiqadi, kita sami'na wa ata'na, kita yakin akan kebenarannya. Karena memang Allah hanya memberikan sedikit pemahaman kepada kita di dalam masalah Al-Quran. Ramadan ini akan kita jadikan momentum untuk menggerakkan aktivitas kita dan hati kita supaya selalu berinteraksi dengan Quran sampai nanti akhir Ramadan, dan akan kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk diri kita sendiri, keluarga, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, meskipun dengan membaca dan setiap hari, meskipun 1, 2, atau 3 lembar, atau bahkan 1 juz. Ini akan menjadi pembiasaan yang baik untuk keluarga kita. Oleh karena itu, Ramadan akan mengajari kita untuk bisa mendawamkan, untuk bisa beristiqomah, selalu berinteraksi dengan Quran meskipun dengan membaca. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem, Kareem, Kareem.